Halo teman-teman, senang sekali ya TikTok Shop sudah kembali lagi. Dunia marketplace semakin ramai lagi ya. Munculnya TikTok Shop ini membuat saya teringat kembali pada viralnya pajak yang dikenakan pada penjual all shop beberapa waktu yang lalu. Teman-teman, penjual di all shop mengaku tiba-tiba ditagih pajak hingga 35 juta rupiah oleh Dirjen Pajak. Apa sih sebenarnya jenis pajak online shop ini? Ayo teman-teman kita pelajari bareng ya. Jangan sampai ditagih pajak hanya karena tidak tahu soal jenis pajak online shop. Baiknya ketahui apa saja pajak toko online yang jadi kewajiban agar jualan di marketplace lancar dan nyaman tanpa kepikiran dikejar-kejar pajak. Betul nggak teman-teman? Pada dasarnya sebagai pelaku usaha sudah sewajarnya sejak awal mengetahui apa saja pajak online shop dan memenuhi kewajiban pajak penghasilan online shop dengan baik. Dalam tweet-tweetan tentang pajak online shop itu, nyatanya tak sedikit orang yang mengaku belum tahu sebenarnya jenis pajak apa yang dikenakan dari bisnis jualan di toko online atau marketplace. Jangan salah kaprah memahami pajak toko online atau pajak yang dikenakan atas usaha dari jualan di toko online alias marketplace atau all shop ini. Sekedar mengingatkan teman-teman, antara pajak dari transaksi online dengan pajak atas usaha jualan online itu suatu hal yang berbeda. Jika pajak transaksi online artinya pajak yang dikenakan atas transaksi yang terjadi dalam jual beli secara daring. Sedangkan pajak usaha jualan online artinya pajak yang dikenakan atas penghasilan dari bisnis yang dimiliki. Jadi, jenis-jenis pajak di online shop tidak akan selalu dibebankan pada penjual saja, tapi juga dikenakan pada pembeli, bahkan merupakan tanggung jawab pihak marketplace, pemilik all shop yang menyediakan platform toko online. Apa saja jenis pajak online shop? Berikut adalah jenis pajak penghasilan atau jenis-jenis pajak online shop yang beberapa diantaranya bukan kewajiban penjual di toko online. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang dikenakan pada penjual yang punya toko online di marketplace adalah jenis pajak penghasilan atas omset yang diperoleh dari hasil penjualan di toko online shop tersebut. Mengacu pada cuitan tentang pajak all shop tersebut, maka sejatinya tagihan pajak sebesar 35 juta ini bukanlah pajak atas transaksi di all shop, melainkan pajak penghasilan dari hasil jualan di toko online tersebut. Sehingga tidak ada kaitannya harus menyesuaikan lagi perhitungan harga jual barang yang akan dijualnya. Karena yang dikenakan pajak ini merupakan penghasilannya, bukan transaksi yang dibebankan biaya-biaya dari pajak. Teman-teman, sama seperti wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan dari bekerja sebagai pegawai atau karyawan, mereka secara rutin telah membayar pajak penghasilan melalui pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan perusahaan pemberi kerja. Wajib pajak pribadi yang memiliki usaha atau WP pribadi pengusaha juga harus membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diperolehnya dari jualan online di online shop. Bedanya bagi wajib pajak pribadi pengusaha maupun wajib pajak badan yang mempunyai toko online di marketplace, ini harus menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajak penghasilannya ke negara. Karena pajak penghasilan di Indonesia masih menganut sistem perpajakan self-assessment. Lalu berapa besar pajak penghasilan yang dikenakan untuk pajak penghasilan online shop? Sebagai wajib pajak, baik wajib pajak pribadi pengusaha maupun wajib pajak badan, selama memiliki penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar rupiah setahun, hanya dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, yakni sebesar 0,5% dari omset bruto, sesuai juga PMK nomor 55 tahun 2022. Dengan catatan selama wajib pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan tidak melakukan pembukuan. Tarif pajak ini dikenal sebagai tarif pajak penghasilan final UMKM, yang mana ketentuan terbaru mengenai batas omset yang dikenakan pajak penghasilan final UMKM diubah melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP, dan disempurnakan lagi PMK Nomor 55 Tahun 2022. Tagihan pajak online shop 35 juta rupiah. Berapa omset dari jualan online ini? Benar sekali teman-teman, semakin besar penghasilan yang diperoleh, maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Apabila pajak terutang yang harus dibayarkan atas penghasilan dari jualan online itu sebesar 35 juta rupiah untuk tagihan selama 2 tahun, maka omset dari jualan online di marketplace tersebut mencapai sekira-kira 7 miliar dalam 2 tahun. Perkiraan angka ini diperoleh dari perhitungan sama dengan tarif pajak penghasilan final kali omset bruto. Jadi 0,5% kali 7 miliar, sehingga hasilnya 35 juta rupiah. Jika dalam 2 tahun diperoleh omset bruto sebesar 7 miliar, anggaplah penghasilan kotor per tahunnya rata-rata sama, maka omset bruto yang didapatkan adalah 3,5 miliar setahun. Dengan jumlah penghasilan yang diperoleh dari jualan online di marketplace itu, jelas penjual di toko online ini wajib membayar PPh final. Namun jika di tahun berikutnya ternyata jumlah omset brutonya yang diperoleh misalnya hanya sebesar di bawah 500 juta setahun, maka tidak dikenakan pajak final 0,5%. alias bebas pajak. Nah, beda cerita jika penjual di Allshop dengan omset bruto rata-rata sekitar 3,5 miliar setahun. Ini memilih perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode lain, seperti metode umum atau norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Artinya, wajib pajak pribadi pelapak di Allshop ini sudah berstatus WP pribadi. PKP meski omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun, maka penghitungan pajak penghasilan pajak online shop ini harus menggunakan pembukuan, sehingga akan dikenakan tarif pajak penghasilan progresif atau PPh progresif. Bagaimana dengan penjualan online yang statusnya sebagai WP badan? Sama seperti WP pribadi, penjualan di toko online, WP badan yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun, maka dapat menggunakan tarif PPh final atau pajak UMKM. Namun ketika jumlah omset WP badan pelapak online ini sudah mencapai di atas 4,8 miliar setahun, maka wajib mengajukan diri sebagai WP badan pengusaha kena pajak atau PKP. Ketika omset WP badan PKP tersebut lebih dari 4,8 miliar setahun dan kurang dari 50 miliar setahun, maka akan mendapatkan pengurangan 50% sesuai pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Maka perhitungan tarif PPh badan untuk WP badan PKP dengan omset di bawah 50 miliar adalah 50% kali tarif kali 4,8 miliar dibagi penghasilan brutonya dikali penghasilan kena pajak plus tarif kali penghasilan kena pajak dikurangi 4,8 miliar dibagi penghasilan brutonya kali penghasilan kena pajak. Bagaimana jika wajib pajak PKP sudah di atas 50 miliar setahun? Sedangkan bagi WP badan PKP dengan omset bruto di atas 50 miliar setahun akan dikenakan tarif PPh badan 22% mulai tahun 2020. Yang kedua, pajak impor kiriman barang dari luar negeri. Dalam transaksi jual beli online melalui toko online atau online shop atau marketplace juga tak luput dari kaitannya dengan beberapa pengenaan pajak transaksi seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, bea masuk maupun PPh impor. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 199 PMK.010/2019 tentang kepabeanan cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Ketiga jenis pajak ini dikenakan untuk transaksi barang dengan harga di atas $3 yang dikirimkan dari kawasan perdagangan bebas seperti Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar. Namun beberapa jenis pajak tersebut sejatinya hanya dikenakan pada pembeli barang dari luar negeri atau barang impor pada saat transaksi pembelian berlangsung.
bukan pajak yang harus dibayarkan penjual di toko online. PPN, bea masuk, dan pajak penghasilan impor tersebut disetor ke kas negara oleh perusahaan jasa kirim sebagai pemungut pajak dari transaksi yang ada di marketplace tersebut. Jadi, ketika jenis pajak dari transaksi di toko online ini bisa diabaikan saja oleh penjual di online shop karena memang tidak dibebankan ke penjual maupun bukan kewajiban penjual di toko online untuk menyetorkan ke kas negara. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23 atau 26 dan pajak penghasilan pasal 21. Perlu dipahami teman-teman, dalam aktivitas bisnis di toko online juga mengandung unsur pajak penghasilan pasal 23/26 maupun pajak penghasilan pasal 21. Jenis pajak penghasilan pasal 23 atau pasal 26 ini merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak marketplace dari biaya jasa yang dibayarkan marketplace ke perusahaan yang jasanya digunakan pihak marketplace. Jika pajak penghasilan pasal 23 dikenakan pada perusahaan wajib pajak dalam negeri, sedangkan pajak penghasilan pasal 26 merupakan wajib pajak luar negeri. Sedangkan pajak penghasilan pasal 21 dalam perpajakan di online shop ini muncul ketika pihak marketplace menggunakan jasa pihak individu atau perorangan. Misalnya influencer, maka pihak marketplace ini akan memotong pajak penghasilan 21 dari biaya jasa atau komisi yang diberikan kepada individu yang jasanya digunakan oleh pihak marketplace tersebut. Karena telah memotong atau memungut PPh 23, 26 dan PPh 21, maka pihak marketplace pula yang akan menyetorkan hasil pemungutan pajak penghasilan 23/26 maupun PPh 21 ini ke kas negara. Pihak marketplace juga wajib membuat bukti potong PPh 23, 26 dan melaporkan PPh 23 secara online melalui e-Bupot unifikasi. Ketiga jenis pajak penghasilan tersebut akan langsung dipotong pihak marketplace pada saat transaksi pembayaran jasa. Jadi, jenis pajak ini tidak berkaitan dengan kewajiban pajak bagi penjual di toko online atau marketplace. Yang keempat adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Masih berkaitan dengan poin ketiga di atas, jenis pajak pertambahan nilai atau PPN dalam bisnis online shop juga merupakan kewajiban pihak marketplace dan pihak yang memberikan jasa, bukan penjual barang di toko online ini. Ketika pihak marketplace menggunakan jasa dari pihak yang memberikan jasa, maka pihak marketplace tersebut harus membayar PPN yang dipotong langsung pada saat transaksi oleh pihak pemberi jasa. Kemudian pihak pemberi jasa, dalam hal ini perusahaan yang sudah berstatus PKP, harus menyetorkan pemungutan atau pemotongan PPN atas transaksi jasa kena pajak dari pihak marketplace tersebut ke kas negara. Sementara itu, pihak marketplace sendiri juga akan menjadi pihak yang memungut PPN. Marketplace akan memungut PPN dari perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE atau barang atau jasa kena pajak dari luar negeri melalui sistem elektronik. Artinya PPN PMSE ini dibayarkan oleh penjual barang atau jasa kena pajak dari luar negeri. Sedangkan PPN PMSE 10% itu sendiri sebenarnya dibebankan pada pembeli produk atau jasa digital yang dijual oleh penjual luar negeri kepada pembeli di Indonesia melalui situs. Jadi, kewajiban PPN dari bisnis di online shop ini juga bukan merupakan kewajiban penjual di toko online yang merupakan wajib pajak dalam negeri. Namun, bagi penjual di toko online yang sudah memiliki sejumlah omset lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun, baik penjual di marketplace sebagai orang pribadi maupun badan atau perusahaan, maka sudah wajib mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak. Ketika WP badan maupun WP pribadi sudah berstatus PKP, maka memiliki kewajiban memungut PPN atas transaksi barang atau jasa kena pajak yang dilakukan dalam menerbitkan faktur pajak untuk lawan transaksi. Kemudian WP badan ataupun WP pribadi PKP sebagai penjual di toko online ini wajib menyetorkan pemungutan atau pemotongan PPN dari lawan transaksi tersebut ke kas negara. Itulah jenis-jenis pajak all shop yang ada dalam bisnis online shop yang wajib diketahui dan dipahami dengan baik bagi pelaku usaha jual beli barang secara daring di marketplace.
Nah, itulah teman-teman jenis-jenis pajak all-shop. Masih pada bingung nggak nih teman-teman? Nah, teman-teman bisa juga loh berkonsultasi dengan kami melalui nomor di bawah ini. Selanjutnya, bahas perpajakan apa lagi nih teman-teman? Komen ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan update informasi menarik lainnya dari saya. Salam sehat dan salam growth mindset.